Ini sepanjang tahun kan hujan terus ya. Jadi ada yang disebut udan salah mongso kata orang Jawa. Nanti kita cari sing salah iki udane apa mongsone. Itu juga harus kita teruskan, ojo mengarani udan salah menempatkan diri, karena hujan itu tidak pernah salah, alam tidak pernah salah, binatang tidak pernah salah, pasti yang salah adalah manusia. Dan kalau yang disebut kesalahan itu yang membuat Allah, tidak berarti Allah salah, tapi dia sedang memberi cermin kepada manusia apa kira-kira kesalahannya, sehingga Allah merubah alam sesuai dengan perubahan manusia. Jadi nek ono udan salah mongso ketoke menungsone jan yo salah pikirane, salah atine barang. Nggih mboten. Dadi akhire kisruh ra karu-karuan, sarwa salah, ngene salah, ngono salah, ngene nesu, ngono nesu, nggih mboten. Ora karu-karuan. Jadi ternyata ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Ada sesuatu yang turun tidak pada waktunya dan seterusnya ya. Jadi kesimpulannya kita lihat satu persatu. Berarti ada yang tidak seimbang, ada yang tidak berdiri tegak ya. Jadi kata iki sing arep demo ya rada miring, sing polisine ana miringe sithik. Jadi kedua-duanya ini, presidennya ya miring banget. Pokoknya ada posisi tidak tegak. Pertama pada pikiran manusia, ada ketidakseimbangan berpikir, dan ada ketidakadilan di dalam kalbunya. Ada yang memperjuangkan kebenaran dengan kebencian. Ada yang dipersatukan tidak oleh iman atau cinta, tapi dipersatukan oleh kebencian kepada seseorang, dan seterusnya dan seterusnya. Pokoknya ada yang harus kita bereskan dari kehidupan manusia. Ada yang harus kita tepatkan kembali, kita bikin simetris lagi kepada Allah ini. Kayaknya kita ini agak miring-miring nih sama Allah. Allah itu maksudnya nilai-nilai dasarnya Allah. Ini panggung didirikan karena dia bisa berdiri karena dia taat kepada Allah. Bisa memahami? Iki nek cagai miring sithik ambruk. Karena ada hukum gravitasi. Hukum gravitasi milik siapa? Yang bikin siapa? Dan itu tidak bisa kita langgar. Kalau kita melanggar hukum Allah, kita pasti akan hancur. Listrik ini bisa menyala karena taat kepada mekanisme pengelolaan arus positif dan negatif sehingga bisa menjadi cahaya. Di Indonesia positif negatif konslet terus, betul enggak? Gimana? Positif karo positif konslet. Apa meneh negatif karo negatif. Ireng karo putih perang terus, padahal jane ireng kira ono. Coba Anda yang orang desain, coba belajar, adakah warna hitam di dalam ilmu warna? Tidak ada warna hitam. Perpaduan semua warna adalah putih. Hitam itu tidak ada, hitam itu bukan warna. Hitam adalah ketika putih dan semua cahaya pecahannya tidak bertemu dengan cahaya, itulah hitam. Tidak ada kebencian sebenarnya di Indonesia. Yang ada adalah cinta yang disakiti. Betul enggak? Enggak ada, benci itu enggak ada. Yang ada adalah cinta yang sakit hati. Nah sekarang kita cari siapa yang menyakiti ini. Nah kalau ngomongnya itu rohania, cinta tiangnya. Tapi kalau kita ngomong ilmu, tiangnya adalah keadilan. Kalau ada ketidakseimbangan dalam kehidupan, berarti ada yang tidak adil, ada yang menyikapi yang lain secara tidak adil, ada yang dizalimi dan ada yang menzalimi. Maka hari ini kita dikasih tiang di depan panggung, ya, dikasih tiang. Untuk apa? Untuk ingat bahwa kita harus jelas ini tiang pancang utama hidupnya manusia itu apa. Jangan tiang pinggir taruh tengah, tiang tengah taruh pinggir. Kalau PDIP punya calon menjadi presiden, maka presiden PDIP itu tidak boleh lagi berbuat untuk PDIP. Dia harus berbuat untuk seluruh rakyat Indonesia. Betul?
Begitu Anda menjadi pejabat Indonesia, tiangmu adalah NKRI, tiangmu adalah nasionalisme Indonesia. Kamu tidak boleh jadi petugas partai. Orang yang menyebut Jokowi sebagai petugas partai adalah orang yang tidak memahami kehidupan bernegara. Kan begitu. Tapi usra apa-apa mbok-mbokmu dhewe. Usra masalah. Kepancen ya ora pati mudeng SW meneh. Oke, jadi sekarang gini. Golkar itu kalau PDIP hancur, Golkar seneng apa sedih? PDIP itu kalau Gerindra hancur, seneng apa sedih? Dan semua pihak seneng kalau pihak yang lainnya hancur. Itulah Indonesia sekarang. Betul enggak? Betul enggak? Katanya Indonesia, katanya kalau dalam hadis Nabi namanya kal jasadil wahid yasuddu ba'duhum ba'du. Orang satu negara, orang satu keluarga, satu umat itu seperti satu badan. Ya, yang kohesinya tarik menarik satu sama lain dan saling menguatkan satu sama lain. Kalau kaki terantuk batu merasa sakit, siapakah yang berteriak? Pernah kakinya sendiri yang berteriak? Yang berteriak mulutnya. Tapi kita di Indonesia tidak menyatu tapi saling menyakiti dan mensyukuri keburukan orang yang lain satu sama lain. Malam hari ini kita sudah diberi tiang oleh Allah. Entah bagaimana takdirnya tadi sehingga tiang ada di sini. Tapi ini berarti pelajaran yang luar biasa. Tiang ini bukan partai. Partai itu, parpol itu tiang di samping-samping. NU Muhammadiyah tiang di samping-samping, tapi tiang tengahnya adalah nasionalisme negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi carane mikir ngono kuwi. Nek kowe iki wis Indonesia, ya Indonesia nomor siji. Dudu kepentingan golonganmu, dudu kepentingan kariermu, dudu kepentingan umatmu. Indonesia nomor satu. Sekarang khusus untuk umat Islam, aku takon. Lebih dulu mana Anda lahir atau Islam lahir? Yang saya tanya bukan di dunia, bukan dalam sejarah, tapi pada dirimu. Itu duluan mana kamu lahir atau Islam lahir? Sampean sik lahir lagi Islam apa Islam sik lahir lagi sampean? Di dalam urusan dirimu, bukan di dunia. Kalau di dunia Islam sudah lahir. Begitu Allah menciptakan Nur Muhammad, Islam lahir. Yes, ngene carane ben kowe ngerti wis apa durung ngene. Nyun sewu Pak nyilih iki ya. Iki apa kira? Botol berisi air. Oke. Sing ngarani iki botol berisi air iki apamu? Aku takon, ini harus jelas. Kan manusia punya badan, di badan ada 4 faktor. 1 syahwat, 2 perut, 3 hati, 4 akal pikiran. Sing ngomong iki botol berisi air iki pikirane, opo atine, opo wetenge, opo ngisore weteng. Pikirane. Pikiran atau akal ini yang membuat manusia bukan binatang. Yang membuat manusia bukan hewan. Yang membuat manusia bukan makhluk yang lainnya. Ciri utamanya dia punya akal. Sekarang nek kowe ora percaya sing ngomong pikiranmu iki, kowe goloke kucing apa wedhus, takonono, "Dus iki apa jenenge?" Bisa jawab ora? Apa sebabnya? Dia tidak punya pikiran. Jadi ada tidaknya sesuatu itu karena pikiranmu mengetahuinya, betul enggak? Begitu pikiranmu tidak tahu, dia tidak ada. Benar? Benar lah. Oke. Kue waktu bayi lahir ning Boyolali wis ngerti Islam. Jadi urung ana Islam toh dalam hidupmu. Engko kowe bribik-bribik mulai iso mlaku, mulai kenal krungu-krungu wong adzan, wong ngaji, mulai diajari sholat, baru mulai kenal Islam, nanti mulai agak remaja baru sadar oh kuwi Islam. Iya tak?
Jadi sebenarnya menurut saya rumahmu di dunia ini di mana? Di Islam apa di dunia? Omahmu dunia. Dunia maksudmu bulan apa srengenge apa bumi? Maksudmu bumi iki sing Amerika apa Eropa apa? Maksudmu Indonesia iki Sumbawa apa Papua apa? Boyolali, Boyolali. Oke? Berarti rumah besar NKRI-mu adalah Boyolali. Perda Boyolali tidak berlaku di Sleman. Betul enggak? Maka nasionalisme Indonesia orang Boyolali adalah Kabupaten Boyolali. Itu tugas kekhalifahanmu. Iki aku main kepingin cetha cara berpikir. Oke ya? Nah, terus Islam apa? Islam itu apamu? Nah, agama itu apa maksudnya? Maksudnya ya? Pedoman hidup dikasih oleh Allah melalui Nabi Muhammad lewat Quran. Jadi Islam itu rumah apa tuntunan? Jadi rumahmu Islam apa Indonesia? Anda rumahmu Indonesia, sekiu Boyolali, sekiu apa? Wis pokoknya wilayah lokalnya Boyolali, terus kowe duwe sangus kok Gusti Allah jenenge Islam. Islam itu pedoman, ajaran, tuntunan supaya Boyolali itu bisa kamu uri-uri, supaya mamayu hayuning Boyolali, supaya rahmatan lil Boyolali. Cetak nggih? Jadi dirimu yang utama adalah orang Indonesia. Straight Boyolali, betul enggak? Islam bukan dirimu. Islam adalah nilai yang kau serap dari Allah. Ojo kok dirimu adalah Islam. Islam itu kamu serap. Bisa beda lagi? Angel nggih. Lho. Yes, ngene Bu jajal aku takon. Bu, upama mbiyen jenengan niku agamane dudu Islam, njur kowe mlebu Islam, ngono to? Upamane ya, aku takon, jane kowe mlebu Islam apa Islam mlebu kowe? Kowe mlebu Islam apa Islam mlebu kowe? Ya, jadi ini tergantung caramu ndelok. Ya ora? Nek kowe masuk menjadi bagian dari masyarakat Islam berarti kowe mlebu Islam. Nek Islam menjadi bagian dari kesadaran dan cintamu, maka Islam masuk kowe. Jadi karo-karone bener. Kayak benek iki lho. Dilebokke malah metu. Jadi aku takon iki ning njaba apa ning jero? Jelas ning njaba to? Jare mau kalau bokke. Lah kok metu? Mesti wae mergo dilebokke njur. Oh, seneng banget iki. Wah. Seneng banget. Aku orang ngomong Indonesia, aku orang ngomong Islam, aku ki ngelatih ben kene mugi seimbang. Mengono kuwi tok. Kalau Anda sudah seimbang pikiran dan hatinya, nanti ngelakoni apa wae, ngalami apa wae, kowe tetep istiqomah, dedek, madep, mantep, gitu ya. Oke, terakhir aku pertanyaannya. Nek aku ngomong syariat Allah gitu, syariat Allah, sampai ingat apa? Undang-undang lah ya, syariat itu undang-undang. Mosok nek aku ngomong petik terus eling apa ayam, lah ya padha petik karo ayam. Syariat Allah aku minta 3 kata. Salat, akhlak, Bapak. Rukun Islam, sip. Ana meneh? Nah, di sini nih tampak kegagalan pendidikan pengetahuan Islam selama 14 abad. Lha ya apa?
Kita kan ini syariat Allah itu bahwa daun itu nanti mengering, itu syariat Allah. Air itu, hujan itu turun ke bawah. Kenapa kok turun ke bawah? Kok udan kok ora dolan rono-rono? Kok mudun sebabnya apa? Gravitasi. Nah, gravitasi adalah salah satu syariat Allah. Maka kita harus taat kepada gravitasi. Kalau kamu taat sama gravitasi, kamu taat kepada Allah. Mulanya nek ngidu aja ndangak. Jajal ayo jajal. Coba. Oke, nyun sewu wes. Muga-muga ini jadi syariat Allah itu apa saja yang berlangsung di alam semesta yang hukum-hukumnya pasti. Bahwa setiap pohon pasti mencari cahaya matahari. Misalnya, bahwa kalau air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah atau yang kosong, maka apakah banjir itu salah? Lah kok kon nyebut bencana? Wah ini bencana ini, apa banjir? Apakah air yang mengalir itu bencana? Bukan. Apalagi bilang bencana alam-alam, tidak bisa bilang bencana. Jadi bahasa Indonesia ini salah kabeh. Oke banget sing salah. Kok bencana alam piye? Banyune ya mengalir ngono tok. Nggih mboten? Tsunami, itu bukan bencana. Itu kehendak Allah memang seperti itu. Mergo di sini jeglong, banyune rene mencolot rene jadi tsunami. Panjang ngono. Merapi meletus. Merapi bukan sedang apa jenenge? Mbah Marijan bilang Merapi duwe gawe, gadah damel, gadah hajat, ya. Sampean lahir di mana? Boyolali ya. Siapa yang mentakdirkanmu lahir di Boyolali dan jadi orang Boyolali? Itu hukumnya apa? Boleh kamu tolak enggak? Bisa kamu tolak enggak? Gue lahir Cenger, mau aku neng Boyolali ngono kuwi. Nah, jadi syariat Allah itu seluruh alam semesta, seluruh diri kita. Kemudian bagian dari syariat Allah itu namanya syariat Islam mahdhah, rukun Islam, rukun iman. Harap diketahui Rasulullah sampai umur 53 belum pernah sholat. Karena sholat itu diwajibkan oleh Allah, diperintahkan pada waktu Isra Mi'raj. Ketika itu beliau umur 53 nggih Pak Yai nggih. Umur 53 nggih. Jadi saiki sing kowe umure 20 berarti 53 kurangi 20 piro? 28. Ngenteni nganti umur 53 mudharo kowe ya. Oke ya? Oke. Jadi tolong, mana yang syariat Allah itu wajib. Ayam dijadikan ayam oleh Allah dan dia tidak boleh menjadi burung. Betul enggak? Kowe dadi kowe, trimon, ikhlason, nikmatono, rasa pengen dadi sapa-sapa. Kowe ya kowe, kuwi Allah yang berkehendak. Selama kowe taat sama Allah, Allah akan bertanggung jawab memberimu rezeki dan kenikmatan. Ngono rek ya, oke. Terakhir, berarti Anda orang Boyolali adalah syariat Allah, hukumnya wajib. Berarti Anda orang NKRI itu syariat Allah, Anda tidak bisa menolak karena hukumnya wajib. Maka nasionalisme Indonesia hukumnya wajib. SPW. Bener lagi mau? Oke, jadi sekarang kita mau ngomong 4 November, 2 Desember, mau ngomong apa saja, tetap rumahmu adalah NKRI. Dan Anda harus menjaga ketenangan NKRI, menjaga ketenangan Boyolali, kerukunan Boyolali. Salah satu metode supaya rukun dan tentram adalah tepo. Itu salah satu cara saja. Sekarang gini, gue arep pegatan, ya arep pegatan ngerasa ngetaki bojomu.
Upamane ngono ya. Jadi misalnya kembalikan UUD 45 ke aslinya. Ini kan sudah diamandemen mulai tahun 2002. Dan sekarang ini ada 171 undang-undang yang bertentangan dengan UUD 45. Dan kita berada di dalam masa yang akan sangat berbahaya di masa yang akan datang kalau kita tidak menegakkan lagi tiang pancang NKRI, kedaulatan kita jamin, dan tidak boleh ada siapapun yang mengganggu kedaulatan, termasuk orang-orang dari luar yang secara liar masuk ke Indonesia, bekerja di sini, sementara bocah-bocah dewe bar di PHK burung untuk penggawean meneh. Betul enggak? Wong kowe kangelan golek penggawean kok malah blang mlebu rene, itu juga masalah. Saya tidak mempersoalkan, tidak mengajak Anda mempersoalkan itu. Saya cuma berpesan, salah satu tepo selironya adalah supaya pemerintah Boyolali dengan rakyat tetap kompak, maka tolong di-recheck semua keadaan rakyat di Boyolali. Pastikan tanahmu adalah tanah orang Boyolali. Pastikan bahwa kedaulatanmu adalah kedaulatan Boyolali. Pastikan kerjanya teman-teman semua di Boyolali terjamin satu sama lain. Kalau ada kesenjangan cepat diisi supaya tidak terlalu tidak seimbang dan seterusnya. Mungkin saja memang harus ada pemerintahan baru, tapi saya tidak mengatakan bahwa saya akan bikin pemerintahan baru. Ya. Mungkin saja memang harus ada yang didandanin di Indonesia ini. Harus ada tiang yang ditegakkan kembali. Tidak boleh ada bendera RRC berdiri di Halmahera, di Ternate, dimanapun. Merah putih yang akan kita terus tegakkan. Menurut ya, oke. Assalamualaikum, selamat datang di Peweling Ma'iyah. Berikut ini adalah kutipan video Sinau Bareng tahun 2017. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih beginilah ulasan, rangkuman, atau pointernya. Poin yang pertama adalah Mbah Nun ngendiko bahwa sekarang ini sepanjang tahun hujan terus. Jadi kalau istilah orang Jawa namanya udan salah mongso. Sampai di sini kemudian Mbah Nun perlahan-lahan mengajak untuk mencari bersama sebenarnya yang salah itu hujannya atau musimnya. Karena menurut beliau itu harus diteruskan, jangan hanya berhenti pada menuduh hujannya yang salah menempatkan diri. Karena menurut Mbah Nun hujan itu tidak pernah salah. Alam itu tidak pernah salah, binatang tidak pernah salah. Pasti yang salah adalah manusia. Dan kalau yang disebut kesalahan itu yang membuat Allah, tidak berarti Allah salah. Akan tetapi Allah sedang memberi cerminan kepada manusia apa kira-kira kesalahannya, sehingga Allah merubah alam sesuai dengan perubahan manusia. Pada poin awal ini kesimpulannya adalah
Mbah Nun mengajak untuk bercermin bahwa kalau ada hujan salah musim, sepertinya yang salah itu manusianya, yang salah pengelolaannya, yang salah pikiran dan hatinya. Bahkan menurut Mbah Nun, bukan hanya alam saja yang manusia rusak, sehingga berdampak kepada musim yang kacau, namun kebersamaan dan kerukunan antara sesama makhluk hidup pun dirusak oleh manusia. Lantas kemudian akhirnya kisruh tidak karu-karuan dan serba salah. Gini salah, gitu salah, gini marah, gitu marah, saling lapor, saling mempertahankan kebenarannya masing-masing, saling membid'ah-bid'ahkan, saling tuding, dan seterusnya. Intinya, menurut Mbah Nun, ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, sehingga menyebabkan bermacam-macam ketidakseimbangan. Misalkan, contoh dari Mbah Nun adalah beliau mengumpamakan dengan tiang yang tidak berdiri tegak atau tiang penyangga panggung yang miring, maka panggungnya akan ambruk. Perumpamaan lainnya dari Mbah Nun misalkan, sekarang ini presidennya terlalu miring, yang demo juga miring, bahkan polisi yang mengamankan demo pun miring. Intinya, ada posisi yang tidak tegak dalam diri manusia, entah itu di dalam pikiran maupun hatinya, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan hidup. Pokoknya menurut Mbah Nun sekarang ini ada ketidakseimbangan berpikir dan ada ketidakadilan di dalam kolbunya manusia. Misalkan ada yang memperjuangkan kebenaran dengan kebencian. Ada yang dipersatukan tidak dengan iman dan cinta, tapi dipersatukan oleh kebencian kepada seseorang, dan seterusnya, dan seterusnya. Poin selanjutnya adalah perlahan-lahan Mbah Nun mengajak untuk mencari bersama-sama bagaimana cara mengatasi semua ketidakseimbangan itu. Salah satunya adalah menurut beliau, pokoknya harus ada yang kita bereskan dalam kehidupan ini. Ada yang harus kita tepatkan kembali dan harus kita bikin simetris kembali kepada Allah. Karena sepertinya kita sudah terlalu miring-miring dari Allah. Miring-miring dari Allah yang Mbah Nun maksud adalah kita sudah terlalu jauh dari nilai-nilai dasar Allah. Kita sudah terlalu melenceng dari ketetapan dan ketentuan Allah. Poin selanjutnya adalah Mbah Nun menjelaskan sedikit lebih dalam perihal nilai-nilai dasar Allah. Jadi kurang lebih garis besar pada poin ini begini. Mbah Nun mencontohkan panggung ini kalau didirikan secara tidak taat kepada nilai-nilai dasar Allah, maka akan roboh. Misalkan panggung ini penopangnya agak miring sedikit, maka akan roboh karena ada hukum gravitasi. Hukum gravitasi adalah ciptaan Allah. Jadi, adanya gravitasi itu karena Allah lah yang menetapkan demikian. Sehingga jika kita tidak taat kepada gravitasi atau tidak taat kepada ketetapan yang sudah Allah tentukan, maka niscaya panggung ini akan roboh. Mbah Nun pun memberikan contoh yang lainnya. Misalkan, lampu ini menyala karena ada listrik, dan listrik ini bisa menyala karena taat kepada mekanisme pengelolaan arus positif dan negatif, sehingga bisa menjadi cahaya. Sementara di Indonesia, menurut Mbah Nun, positif dan negatif justru konslet terus. Bahkan sama-sama positifnya pun masih konslet juga. Apalagi negatif dengan negatif. Bahkan hitam dan putih perang terus. Padahal menurut Mbah Nun hitam itu tidak ada. Menurut beliau perpaduan semua warna adalah putih. Hitam itu adalah ketika putih dan semua warna pecahannya tidak bertemu dengan cahaya.
Sampai sini selanjutnya Mbah Nun menarik garis lurus dengan ngendiko begini. Di Indonesia sebenarnya tidak ada kebencian. Yang ada adalah cinta yang disakiti terus-menerus. Jadi benci itu tidak ada. Yang ada adalah cinta yang sakit hati. Poin selanjutnya adalah Mbah Nun mengajak untuk mencari siapa sebenarnya yang menyakiti ini. Jadi menurut beliau, jika kita ngomong rohaniah, maka cinta beliau ibaratkan sebagai tiang. Sedangkan jika ngomong soal ilmu, maka tiangnya adalah keadilan. Oleh karena itu, jika ada ketidakseimbangan dalam hidup manusia, berarti ada yang berlaku secara tidak adil. Intinya, ada yang menyikapi yang lain secara tidak adil, ada yang menzolimi, dan ada yang dizolimi. Maka dari itu, Mbah Nun menawarkan supaya kita mencari tahu bahwa tiang pancang utama hidup manusia itu sebenarnya apa. Sehingga kita tidak salah dalam menempatkan segala hal. Misalkan, jangan tiang tengah ditaruh pinggir. Sementara tiang pinggir kok malah ditaruh tengah. Intinya jangan sampai tidak tepat dalam menempatkan segala macam hal. Karena ketidaktepatan akan merusak keseimbangan. Misalkan contoh yang Mbah Nun tawarkan begini. Kalau PDIP itu punya calon menjadi presiden, maka presiden PDIP itu tidak boleh lagi berbuat untuk PDIP. Dia harus berbuat untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi begitu Anda menjadi pejabat Indonesia, tiangmu adalah NKRI, tiangmu adalah nasionalisme Indonesia, kamu tidak boleh lagi menjadi petugas partai. Maka menurut Mbah Nun, orang yang menyebut Jokowi adalah petugas partai, maka dia adalah orang yang tidak memahami kehidupan bernegara. Selanjutnya Mbah Nun bertanya begini. Golkar itu kalau PDIP hancur, Golkar senang apa sedih? Jamaah menjawab, senang. Mbah Nun kembali bertanya, PDIP itu kalau Gerindra hancur, PDIP sedih apa senang? Jamaah pun masih menjawab dengan jawaban yang sama. Kemudian Mbah Nun meneruskan begini. Jadi kita di Indonesia sekarang ini saling senang kalau pihak yang lainnya hancur. Padahal semua teriaknya katanya kita ini Indonesia. Katanya kita ini NKRI. Tapi praktek dan perilakunya jauh dari yang dikeluar-keluarkan. Mbah Nun pun meluruskan bahwa yang benar seharusnya kita itu seperti satu badan yang kohesinya saling tarik-menarik antara satu sama lain dan saling menguatkan. Misalkan, kalau kaki kita tersandung, maka mulut kita yang berteriak. Kalau tangan kanan kita gatal, maka tangan kiri kita yang menggaruk dan seterusnya. Seharusnya kita sebagai satu negara berlaku sebagaimana demikian. Seperti satu badan yang saling menguatkan, bukan justru seperti sekarang ini. Kita di Indonesia tidak bersatu, malah saling menyakiti dan mensyukuri keburukan yang lain. Pointer selanjutnya, Mbah Nun menawarkan begini. PDIP, Gerindra, Golkar, P3, dan parpol apapun saja itu tiang kecil di pinggir-pinggir. Begitupun dengan NU, Muhammadiyah, ataupun ormas apapun saja, itu juga tiang di samping-samping. Tapi tiang tengahnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi menurut Mbah Nun, cara berpikirnya itu begitu itu. Kalau Anda sudah Indonesia, maka Indonesialah yang nomor satu. Sementara parpol, ormas, dan sejenisnya itu adalah nomor sekian. Intinya, seharusnya semua kelompok apapun saja seharusnya berbuat untuk Indonesia, bukan justru berbuat untuk kelompoknya dengan dalih Indonesia. Poin selanjutnya kurang lebih intinya adalah
Menurut Mbah Nun, syarat Allah itu apapun saja yang sudah Allah tentukan. Misalkan api itu panas, besi itu akan meleleh jika dipanaskan pada suhu tertentu dan seterusnya. Atau contoh dari Mbah Nun misalkan begini. Air itu mengalir ke tempat yang lebih rendah atau yang lebih kosong. Sehingga apabila ada banjir, maka jangan Anda sebut itu bencana. Tapi justru manusia seharusnya menggunakan akal dan pikirannya untuk menjadi pengelola di bumi dengan menggunakan akalnya. Misalkan, dengan tidak mendirikan tempat tinggal di tempat yang tidak seharusnya, tidak sembarangan membabati hutan yang akan menyebabkan banjir, atau jangan semua ditebang untuk didirikan perumahan dan sejenisnya. Sehingga kalau ada banjir, lantas dengan seenaknya menuduh bencana. Padahal nyatanya sebenarnya itu adalah kesalahan manusia sendiri. Kemudian, pointer yang terakhir dari kami adalah Mbah Nun menawarkan begini. Anda dilahirkan dari ibu A, ayah B, di tempat tertentu dan seterusnya itu adalah syariat Allah. Karena Anda tidak bisa memilih dan itu 1000% ketetapan Allah. Maka oleh karenanya Anda harus ikhlas dan taat kepada ketentuan Allah. Karena Anda tidak bisa memilih untuk dilahirkan oleh siapa dan di mana. Misalkan ayam dijadikan ayam oleh Allah, maka dia harus taat kepada ketetapan Allah dan tidak boleh menjadi burung. Begitupun Anda. Anda, jangan jadi siapapun. Tapi jadilah diri Anda sendiri. Ikhlaslah, nikmatilah, tidak usah ingin menjadi siapa-siapa, kamu ya kamu. Itu Allah yang berkehendak. Dan selama Anda taat kepada Allah, maka Allah akan bertanggung jawab dan memberikanmu rizki dan kenikmatan. Mungkin itu sedikit gambaran tentang apa yang Mbah Nun kemukakan dalam video ini. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran. Hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.